Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Azza wa Jalla dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, serta meninggalkan larangan-larangannya. Alhamdulillah kita sampai pada pembahasan materi kelanjutan dari pertemuan kita yang pertama, yakni dalam bab Ma'rifatun Nabi, mengenal Nabi kita. Apa yang dimaksud dengan mengenal ini, sebagaimana sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya, maknanya adalah bukan hanya tahu namanya saja. Maka perlu kita jelaskan apa makna mengenal yang dimaksud ini. Kok sampai-sampai wajib bagi kita untuk mengenalnya. Maka yang dimaksud dengan ma'rifatun Nabi, mengenal Nabi, itu yang dimaksud adalah ma'rifatu Rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mengenal atau mengetahui tentang Rasulnya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengetahui ini seperti apa yang dimaksud? Al-ma'rifah allati tastalzimu qabula ma jaa'a bihi minal huda wa dinil haq. Yang dimaksud di sini adalah mengenal, mengetahui, mengilmui yang berkonsekuensi menerima apa saja yang datang dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni yang berupa petunjuk dan agama yang hak, ajaran yang hak yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tasdiquhu fima akhbara. Kemudian membenarkan segala yang dikabarkan oleh beliau. Kemudian wamtisalu amrihi fima amara, melaksanakan apa-apa yang beliau perintahkan, wajtinabu ma naha anhu wa zajara, dan menjauhi apa-apa yang beliau larang dan apa-apa yang telah beliau peringatkan untuk kita menjauhinya. Jadi kalau beliau melarang, ya tinggalkan. Wa tahkimu syari'atihi wa ridha bi hukmihi. Kemudian kita mengikuti, menjalankan hukum, aturan-aturan syariat yang telah beliau ajarkan. Menjadikan syariat yang beliau bawa sebagai sumber hukum dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ridho, rela menerima ketentuan yang ditetapkannya.
Baik. Maka di sini yang pertama, seseorang dikatakan mengenal Nabi, mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dia menerima syariat yang dibawa olehnya, petunjuk, aturan-aturan yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia terima. Apapun yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berupa petunjuk dan agama yang hak, tentu tidak ada pilihan lain bagi kita sebagai umatnya untuk menyelisihi atau berbalik arah dari apa yang telah beliau tunjukkan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan yang sangat keras dalam firman-Nya surat An-Nisa 115. Wa man yushaqiqi rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah ada padanya petunjuk yang jelas, kemudian dia mengambil jalan selain jalannya orang-orang mukmin, maka Allah sesatkan dia ke arah yang menyesatkan dan dia dikembalikan ke dalam jahanam. Dia dijebloskan ke dalam jahanam seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah firmankan, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, tsumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima." Ini dalam surat An-Nisa ayat 65. Maka demi Rabb-Mu, mereka itu pada hakikatnya tidaklah beriman hingga mereka menjadikanmu hakim. Menjadikanmu, di sini yang dimaksud adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hakim artinya apa? Yang memutuskan terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa di dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Maka di sini telah jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan petunjuk, keputusan terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan. Maka tatkala manusia berselisih, tidak ada pilihan lain kecuali farudduhu ilallahi wa rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Jangan kembali lagi dibolak-balik. Sudah manusia berbeda pendapat, ya, tidak dikembalikan kepada syariat, tidak dikembalikan kepada petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya, malah kembali petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya, dia diskusikan, dia putuskan dengan keputusan yang menyelisihi ketentuan syar'i, yang menyelisihi keputusan dari Allah dan Rasul-Nya, maka terjadilah kerusakan hebat. Bisa kita lihat di zaman kita. Berapa banyak manusia yang menyelisihi Allah dan Rasul-Nya. Anda tanya ke antum, walaupun antum mungkin nggak hafal dalilnya, wis. Bagi wanita
mereka diwajibkan untuk menutup aurat, ya. Betul tidak diwajibkan? Betul. Kenapa? Karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperintah. Allah perintahkan tutup seluruh tubuh kalian. Allah yang berbicara, bukan manusia. Allah memerintahkan, Allah yang berbicara memerintahkan kepada manusia, jelas. Tutup seluruh tubuh kalian. Bisa dilihat surat Al-Ahzab ayat 59. Surat Al-Ahzab ayat 59. Tutup seluruh tubuh kalian. Perintahnya kepada istri-istri Nabi dan seluruh istrinya orang-orang mukmin untuk kaum muslimin. Tutup seluruh tubuh kalian. Ada di surat An-Nur, ya, itu tutup ya sampai dada kalian. Tapi di surat Al-Ahzab ayat 59 tutup seluruh tubuh kalian. Artinya jelas intinya ini sesuatu perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya wajib. Ditegaskan pula oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau tentang masalah jilbab, banyak sekali ancaman-ancamannya. Bahkan mereka yang tidak menutupi aurat dengan baik itu dikatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak mencium baunya janah, padahal baunya janah itu bisa dicium dari jarak sekian dan sekian. Ini artinya apa? Ancamannya jelas, itu ancaman tidak masuk surga. Artinya kalau dia seperti terus, dosanya dosa besar. Itu masuk dengan ancaman neraka. Sesuatu yang diancam dengan neraka, apa itu main-main? Apa perkara mubah? Bukan toh? Sesuatu yang diancam dengan neraka, jelas itu perkara yang haram, perkara yang dilarang oleh agama, dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala jelas perintahkan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jelas perintahkan dan memberikan sekian petunjuknya berupa ancaman-ancaman bagi orang yang melanggarnya. Maka la syak, tidak ada keraguan sama sekali, hukum berjilbab, hukumnya apa? Wajib. Ya baru-baru saja ada orang yang nyeleneh-nyeleneh itu muncul. Setelah Rasulullah SAW wafat, setelah para sahabat, setelah para imam ahlus sunnah, mulai aneh-aneh muncul. Ada yang mengatakan ya jilbab itu hanya pakaian kehormatan, selama oleh orang-orang dianggap pantas ya itu gitu. Ada yang berpendapat seperti itu. Ya. Sehingga ada orang yang tidak berjilbab pun katanya enggak apa-apa, yang penting pantas. Ini pendapat nyeleneh. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan yang itu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jelas tidak memerintahkan seperti itu. Dan pemahaman para sahabat telah jelas tidak seperti pemahaman dia. Maka kalau ada orang-orang seperti ini, ya, maka dia tidak bisa digolongkan kepada orang yang menerima tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau diperintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya diterima. Diperintah Allah Subhanahu wa taala ya diterima tuh. Maka unsur yang pertama kita bahas di sini tadi adalah menerima apa-apa petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kalau menerima ya sudah, jangan aneh-aneh. Bikin kerancuan-kerancuan di sana-sini dengan pendapat akalnya. Sementara dia paham bahwasanya dalil-dalil syar'i tidak mendukung itu. Ini namanya terbalik. Ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ada petunjuk dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dia tinggalkan itu, dia bikin petunjuk sendiri, dia bikin ketetapan sendiri yang menyelisih dari perintah Allah dan Rasul-Nya. Ini tidak bisa dikatakan ma'rifatun Nabi yang seperti ini. Dia nggak kenal dengan Nabinya itu. Maka yang dikatakan mengenal Nabi tidak hanya orang yang kenal namanya tok. Siapa nabimu? Ya Nabi Muhammad SAW. Bukan itu tok. Tetapi yang perlu difahamkan di sini pengertian ma'rifah itu adalah al-ma'rifah
Al-ma'rifatu yang seperti apa? Allati tastalzimu qabula ma ja'a bihi minal huda wa dinil haqq. Itu yang terpenting. Yang berkonsekuensi. Nek wis mengenal, kalau sudah tahu, berkonsekuensi, berakibat. Hatinya itu menerima apa-apa yang beliau bawa, yaitu berupa syariat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Apa untuk dagang komputer? Ya, apa untuk dagang HP? Bukan toh? Bukan. Apa tujuan utama Rasulullah SAW diutus kepada umat? Tujuannya apa? Apa? Berdagang? Bukan ya? Bukan. Jadi importir? Bukan ya. Tujuan mulia beliau diutus di muka bumi ini adalah menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala, sampaikan kepada umatnya. Dijelaskan kepada umatnya. Nah, kalau sudah jelas, gamblang, kok masih ada yang ngeyel, menyelisih beliau, maka dalil yang kita bacakan tadi ancamannya. Iya. Dan apa yang tadi kita sebutkan dari dalil tersebut, ancamannya adalah Jahannam. Wa nusulhi jahannama wa sa'at masira. Itu seburuk-buruk tempat kembali. Ya, bahaya. Wa qala ta'ala, dan Allah SWT firmankan, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyakuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Ini surah An-Nur ayat 51. Sesungguhnya jawaban dari orang-orang mukmin, tatkala mereka dipanggil, diseru kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka, memberikan putusan kepada mereka, maka sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin itu adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami patuh. Kami mendengar dan kami patuh. Jawabannya itu. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Enggak ada jawaban lain. Orang mukmin diperintah Allah dan Rasul-Nya, jawabannya sami'na wa ata'na. Bukan membangkang, bukan mencari pilihan lain, bukan mengutak-atik gatuk, merubah-rubah makna dan seterusnya, bukan itu. Itu menyelisihi namanya. Wa qala ta'ala, dan Allah firmankan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu ahsanu ta'wila. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, kepada Al-Quran maksudnya, dan Rasul kepada sunnahnya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu
lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Surah An-Nisa ayat 59. Wa qala azza wa jal, dan Allah azza wa jal berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut ditimpa fitnah dan atau ditimpa azab yang pedih. Surat An-Nur ayat 63. Qala Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, "Atadri mal fitnah?" Apakah kalian tahu apa yang dimaksud fitnah itu? Ya, tahukah kalian apa fitnah itu yang dimaksud itu? Al-fitnatu syirk. Fitnah yang dimaksud itu adalah asyirku, kesyirikan. La'allahu idza radda ba'dha qawlihi an yaqa'a fi qalbihi syai'un min az-zaygh fayahlak. Beliau mengatakan bahwa bila seseorang itu membantah sebagian firman-Nya, bila seseorang itu membantah sebagian firman-Nya, idza radda ba'dha qawlihi, membantah sebagian perkataannya, firman-Nya, an yaqa fi qalbi syai', maka ya, dikatakan barangkali di dalam hatinya itu ada penyimpangan. Yaqa fi qalbi syai'un minaz zayghi, ada penyimpangan sehingga dia binasa. Ya, jelas firman Allah Azza wa Jalla menyebutkan kalau menyelisihi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyelisih jalannya orang-orang mukmin, maka dia tersesat, kemudian dikembalikan ke mana kembalinya? Jahanam. Orang masuk jahanam binasa, ya, binasa. Waliyadzubillah. Maka jangan dianggap enteng perkara yang sangat-sangat besar ini dan merupakan perkara yang sangat mendasar. Di saat banyak orang yang sekarang lebih kenal dengan bintang-bintang selebritis atau bintang-bintang pemain bola atau apa yang sejenisnya, urusan-urusan dunia, dia lebih kenal, ya. Yaitu urusan mubah, urusan perkara yang boleh. Misalnya antum pelajari ya yang menemukan listrik siapa gitu kan, dihafal. Sampai sejarahnya itu dibaca, dihafal. Oh, itu lahirnya di kota ini, di negara ini. Dihafal kan? Boleh enggak itu? Boleh ya? Ya boleh untuk pengetahuan, ya. Itu boleh hukumnya. Tapi yang wajib itu adalah mengetahui nabimu, mengenal dari nabimu sendiri. Kalau kita bisa menjelaskan biografinya seorang ilmuwan misalnya, itu bisa 1 jam.
Ya, bahkan mungkin dibuat seminar bisa berjam-jam itu untuk menjelaskan biografinya, sepak terjangnya, bagaimana dia bisa menemukan alat ini misalnya. Tapi sejauh mana dia mempelajari tentang nabinya, yang Allah Subhanahu wa taala telah firmankan, telah perintahkan untuk mencontoh beliau, untuk mengikuti. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagaimana kita mau bisa mencontoh beliau dengan baik kalau kita tidak paham, kita tidak mempelajari, tidak mengilmui. Bagaimana nabi kita ini? Nah, wallahu a'lam bishawab. Pertemuan yang pertama, sesi yang pertama kita cukupkan. Mungkin ada yang di pertanyaan ya. Kalau ada pertanyaan monggo. Ada. Bismillah, ada yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Mohon izin untuk bertanya, apa yang menyebabkan seorang bisa berbalik arah? Gimana? Apa yang menyebabkan seseorang bisa berbalik arah? Berbalik arah. Berbalik arah. Oh. Tambahan Ustaz. Dan kiat-kiat apa saja yang harus ditempuh untuk tegar di atas sunnah? Kenapa seseorang itu bisa berbalik arah? Banyak sebab. Antum harus ingat bahwa iman seseorang itu yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan apa? Ketaatan. Bertambah dengan ketaatan. Kok dia patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah imannya. Ya. Wa yanqusu bil maksiyah. Dan berkurang dengan kemaksiatan. Tatkala dia bermaksiat, turun imannya. Dia bermaksiat, turun imannya. Bermaksiat lagi, semakin turun. Bisa terjun bebas, bisa lekang. Jadi iman seseorang bisa lekang. Lekang apa? Kosong, blong. Akhirnya jadi kufur. Bisa. Sebabnya banyak. Ini secara global yaitu, kalau mau diperinci banyak. Semua sebab yang bisa meningkatkan keimanan, berarti sebab apa? Ya takwa. Kan yazidu bi ta'ah. Bertambah dengan ketaatan. Kalau dikatakan taat, berarti isinya ada dua. Tatkala diperintah, maka dia laksanakan.
Maka seseorang yang melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, berarti dia di dalam ketaatan. Di dalam ketaatan. Kalau di dalam ketaatan, bertambah enggak imannya? Bertambah. Nah, isinya yang kedua apa? Taat isinya, taat kan ada dua. Taat dalam perintah, kemudian taat di dalam urusan apa-apa yang dilarang. Nah, kalau di dalam apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, sebagai bukti taatnya kepada Allah dan Rasulnya, maka tinggalkan. Kalau dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka tinggalkan. Itu berarti taat kepada Allah dan Rasulnya. Dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dia kerjakan. Berarti dia tidak taat. Berarti dia tidak patuh. Nah, itu namanya maksiat. Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau bermaksiat berarti imannya turun. Imannya turun. Nah, turun ini sampai derajat berapa kan kita tidak tahu. Ya, setan terus membisiki dia. Oh, ini belum parah ini, enggak apa-apa. Terus gitu ya. Maksiatmu belum parah. Oh, enggak ada apa-apanya. Terus maksiat terus, akhirnya bisa terjun bebas. Kok terjun bebas? Jangankan maksiat kecil, maksiat besar dikerjakan. Dosa-dosa besar kerjakan. Puncaknya sampai kufur pun dia sudah tidak bisa melihat lagi. Tidak bisa melihat lagi. Yang ada kemaksiatan. Ya, kalau anak-anak muda mungkin ya bisa dengan wanita ya. Seseorang yang dia cintai ternyata beragama lain ya. Akhirnya ya dia lompat pagar ya. Lompat pagar ke agama lain. Apa namanya? Murtad ya. Maka dia kufur. Bisa seperti itu. Bisa. Agama seseorang tergantung dari teman dekatnya. Kalau teman dekatnya enggak baik agamanya, ya ketularan. Akhirnya malah bisa jadi futur, turun imannya, sampai imannya lekang. Yang ikhwan, yang tadinya sudah menampakkan sunnahnya, ya sudah belajar, oh Rasulullah SAW memerintahkan kita berjenggot, ya berjenggot karena mengikuti Rasulullah SAW, karena mengikuti perintah beliau, bukan ngetren, bukan mode, bukan. Ya, Rasulullah melarang pakaian yang di bawah mata kaki, ya dia cingkrang, bukan karena mengikuti mode, karena mengikuti sunnah Nabi SAW, sudah bagus. Seragam ngaji, taklim, ya baca-baca kitab, tulisan-tulisan para ulama, melihat tampilan-tampilan di YouTube ceramah-ceramah dari para asatid, ya para ulama kita, masya Allah. Tapi sedikit demi sedikit karena pengaruh, ya pengaruh lingkungan, pengaruh yang dia lihat, pengaruh teman dan seterusnya, jadi futur, nggak pernah ngaji, malas ngaji, ya kemudian jauh dari kitab-kitab ulama, jauh dari buku-buku yang bermanfaat, akhirnya digantilah dengan perkara yang layak nih, yang tidak manfaat. Nah, terus dia ini turun terus, sampai akhirnya dia melakukan satu kemaksiatan. Loh, bisa itu terjadi, ya bisa. Makanya hati-hati. Tidak ada yang bisa menjamin mati kita di atas ketaatan, kita tidak ada yang tahu. Di titik mana, di daerah mana, di tempat mana kita mati, nggak ada yang tahu, ya. Maka jagalah diri kita masing-masing. Jaga diri antum masing-masing. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah dimanapun kalian berada. Jadi sebabnya banyak. Semua sebab yang bisa meningkatkan keimanan, ya ditempuh. Tempuhlah itu. Semua sebab yang bisa menurunkan iman kita, jauhi. Udah, konsepnya itu. Konsepnya itu. Baik. Ya, mungkin tadi bisa masuk ya, pembahasannya sudah gabung itu. Wallahu a'lam. Cukup. Baik, kita tutup sesi yang pertama. Subhanallah, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.